modus pesantren gratis jadi dalih pelaku. Wah, jadi modusnya itu pesantren gratis, guys. Ternyata pesantren bernama Pondok Tahfiz Al-Ikhlas Yayasan Manarul Huda di kawasan Antapani, Bandung hanya jadi kedok Heri Wirawan untuk melancarkan aksi pemerkosaan anak di bawah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Nafsu merupakan musuh terbesar umat manusia. Bahkan melawan hawa nafsu itu disebut sebagai jihad. Saking berbahayanya nafsu kalau tidak bisa kita kendalikan. Dan syaitan pun akan memiliki berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia, menghancurkan manusia dari hawa nafsunya. Ya, banyak orang yang kehilangan jabatan, kehilangan kehormatan, kewibawaan, kehilangan segala-galanya karena tidak bisa melawan hawa nafsunya. Bahkan manusia yang diciptakan dengan akalnya itu, dengan memiliki akal, jika tidak bisa mengendalikan nafsunya, dia akan lebih hina daripada binatang. Seperti yang saat ini sedang viral di sosial media, guys ya, ada seorang pengasuh pondok pesantren ataupun pemilik pondok pesantren memperkosa belasan santriwati. Jelas ini adalah tindakan yang sudah di luar akal sehat manusia ya, sudah setara seperti ya binatang, bahkan lebih dari di bawahnya binatang gitu. Karena binatang kan nggak punya akal untuk berpikir, sedangkan dia adalah seorang manusia, bahkan pengasuh pondok pesantren lagi, memperkosa 12 santrinya. Oke, agar informasinya lengkap, coba teman-teman perhatikan di layar. Di sini ada sebuah berita dari Kumparan News. Judulnya, Heri Wirawan perkosa 12 santri. Ada korban sedang hamil dan melahirkan 2 kali. Jadi namanya Heri Wirawan ini guys ya namanya. Coba kita bacakan sedikit beritanya. Pengasuh, guru sekaligus pemilik pondok pesantren Tahfiz Madani di Cibubur, Kota Bandung, Heri Wirawan memperkosa 12 santriwati, sebanyak 9 korban hamil dan melahirkan, bahkan beberapa dari mereka melahirkan lebih dari 1 kali. Saat melakukan kekerasan seksual tersebut, Heri mengancam dan menghasut para korban. Ada korban yang diancam untuk menuruti perintah guru, sebagian dijanjikan dinikahi dan dibiayai perkuliahan, hingga dijanjikan menjadi poluan. Janji tersebut juga pernah disampaikan Heri Wirawan kepada salah seorang korban agar mau berhubungan intim lagi. Padahal anak tersebut sedang mengandung. Wah, gila nih orang. Sudah mengandung karena diperkosa, masih aja diperkosa lagi. Korban menyampaikan bahwa dirinya hamil kepada terdakwa, yang terdakwa mengatakan biarkan dia lahir ke dunia. Bapak bakal biayai sampai kuliah, sampai dia sudah mengerti. Kita berjuang bersama-sama. Oh, astagfirullah. Kata-kata gombalan mautnya itu. Kita berjuang sama-sama. Kita lanjut membacakan lagi. Perbuatan keji Heri Wirawan mengakibatkan sejumlah korban mengalami gangguan psikologis. Mereka mengalami trauma dan harus melahirkan anak pada usia di bawah umur. Pemerkosaan ini sudah dilakukan Heri Wirawan sejak 2016 hingga 2021. Wow, lama banget nih. Lokasinya pun tidak hanya di Ponpes, namun juga di hotel dan apartemen di kota Bandung. Berdasarkan tadi yang saya baca, pelaku melakukan aksinya dengan cara mengancam korbannya. Ada juga yang diiming-imingi jadi poluan, ada juga yang diiming-imingi hidup bersama, diberikan tanggung jawab biaya dan lain-lainnya. Karena si Heri Wirawan ini seorang pengasuh pondok pesantren, pastinya dipandang sebagai guru, kiai bahkan dan juga ustadz, sehingga dia mudah melakukan itu kepada santriawati. Apalagi santriawati itu kan pasti orang yang masih di bawah umur. Kemungkinan besar santriawati di sana kan masih pikirannya masih labil gitu, nggak sama seperti orang-orang dewasa yang bisa menolak ataupun bisa melakukan tindakan bagaimanapun caranya agar itu tidak terjadi. Miris banget dan sangat kasihan sekali korbannya guys ya. Kalau yang dilukai adalah fisik, ya mungkin bisa sembuh dalam hitungan waktu ya, waktu setahun, 2 tahun ataupun bulan. Tapi kalau yang dilukai adalah hati, pikiran, psikologi dan juga merenggut kehormatan seorang wanita, itu lukanya itu pasti nggak hanya bisa diselesaikan dalam hitungan tahun, bahkan
ya bisa jadi nggak akan selesai luka itu karena menjadi trauma yang berkepanjangan. Dan kasus ini terus berkembang guys. Awalnya kan diberitakan 12 korbannya. Coba kalian perhatikan di layar, di sini ada sebuah media yang memberitakan ternyata di sini korbannya 14 santriawati. Yang awalnya kan 12. Di sini diberitakan 14 santriawati. Ini judulnya, awal terbongkar aksi bejat Heri Wirawan, guru pesantren perkosa 14 santriawati dari aduan orang tua. Kita bacakan sedikit ya beritanya. Awal mula terbongkar aksi bejat Heri Wirawan perkosa 14 santri hingga 8 korban, diantaranya hamil dan melahirkan terungkap. Modus pesantren gratis jadi dalih pelaku. Wah, jadi modusnya itu pesantren gratis guys. Ternyata pesantren bernama Pondok Tafiz Al-Ikhlas Yayasan Manarul Huda di kawasan Antapani, Bandung hanya jadi kedok Heri Wirawan untuk melancarkan aksi pemerkosaan anak di bawah umur. Heri Wirawan, sang guru pengasuh pesantren pelaku pemerkosaan itu, memang menggratiskan yayasan berkedok pesantrennya itu. Wow, benar-benar bejat banget ya Heri Wirawan ini, karena kedoknya adalah pesantren gratis gitu guys. Kalau pesantren gratis ini mohon maaf yang sebesar-besarnya saya harus sampaikan. Opini saya, kalau pesantren gratis kemungkinan ya korbannya adalah orang-orang yang rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Dan saya sebagai orang yang juga ekonominya menengah ke bawah, bukan orang kaya lah ya, tentunya juga merasakan sakitnya, amarahnya, menyedihkan sekali ya sebagai orang tua menitipkan anaknya ke sebuah sekolahan ataupun pesantren gratis, ternyata di sana malah terjadi hal semacam itu. Ya, kita sebagai orang biasa, ekonomi menengah ke bawah, orang awam, tentunya kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelaku mendapatkan balasan setimpal, dan juga kita sangat menginginkan juga pemerintah Indonesia serius dalam melihat hal ini dan memberikan efek jerah yang sangat berat sekali. Karena ini beneran parah banget guys. Dan nggak sampai situ aja beritanya, ini ada lagi berita korban predator seks Heri Wirawan tambah jadi 20 santriawati. Yang awalnya 12 naik ke 14, sekarang naik lagi menjadi 20 santriawati. Coba kita bacakan dulu ya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, disingkat P2TP2A, Kabupaten Garut mengungkapkan korban pemerkosaan Heri Wirawan bertambah menjadi 20 santriawati. Para korban tersebut bukan hanya warga Garut, melainkan ada yang berasal dari daerah lain. Korban ada yang sedang hamil maupun sudah melahirkan. Khusus korban asal Garut yang sudah melahirkan sebanyak 8 orang, semuanya tinggal dengan orang tuanya dan mendapatkan pendampingan dari tim P2TP2A Garut. Ketua P2TP2A Kabupaten Garut, Diah Kurniasari, mengatakan pihaknya tengah melakukan pendampingan terhadap 11 santriawati warga Garut, korban tindakan asusila seorang guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, agar tidak mengalami trauma berkepanjangan sehingga tetap memiliki semangat hidup. Mereka sudah dalam pendampingan kami, sekarang mereka sudah dengan orang tuanya, kata dia dilansir dari Antara. Berita tersebut saya bacakan dari kompas.com. Ya, ini harus benar-benar mendapatkan efek jerah ya, seperti apa yang saya katakan tadi. Dan hukuman Heri Wirawan ini harus benar-benar dipublikasikan beritanya, harus benar-benar disebarluaskan beritanya. Karena kita nggak tahu kan, bisa aja masih ada orang seperti Heri Wirawan ini yang masih belum ketangkap, entah itu di pesantren atau di kampus atau di tempat-tempat lainnya. Jadi dengan memberitakan hukuman seberat-beratnya kepada orang-orang semacam ini akan bisa memberi rasa takut ataupun bisa memberi rasa efek jerah kepada yang belum tertangkap, mungkin masih mengamati berita yang saat ini sedang panas. Dan buat semua orang tua yang memiliki anak perempuan, bisa menjadikan hal ini sebagai introspeksi diri untuk hati-hati dalam menitipkan anak perempuannya kepada siapapun. Dan jangan pernah fanatik buta ya, walaupun tokoh sekali pun tokoh agama, kalau salah ya tetap adalah sebuah kesalahan. Jangan takut untuk menegakkan kebenaran kepada siapapun. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.